Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita sudah memasuki hari terakhir dalam masa pengenalan lingkungan sekolah. Pagi ini saya, Bapak Ensa Nurizal, akan memperkenalkan salah satu kompetensi keahlian yang ada di SMK Negeri 1 Banyu Putih. Kompetensi keahlian tersebut adalah akuntansi dan keuangan lembaga. Akuntansi dan keuangan lembaga ini merupakan jurusan terbaru dan termuda di SMK Negeri 1 Banyu Putih. Saya berharap dengan adanya pengenalan jurusan ini, kalian bisa tertarik untuk masuk ke jurusan akuntansi dan keuangan lembaga yang ada di SMK Negeri 1 Banyu Putih. Yang pertama, pasti kalian akan bertanya-tanya, akuntansi itu apa? Di sini saya akan menjelaskan bahwa akuntansi dan keuangan lembaga merupakan salah satu program keahlian yang memberikan bekal kepada peserta didik untuk melakukan pembukuan sesuai dengan prosedur akuntansi, baik secara manual maupun secara komputerisasi, yang bermanfaat minimal bagi dirinya sendiri maupun perusahaan pada umumnya, dan sekaligus mampu menerapkan sistem perpajakan. Jadi di sini, di jurusan akuntansi ini, kalian bisa mengembangkan kemampuan kalian dalam bidang keuangan, maupun itu secara manual maupun secara komputerisasi. Selanjutnya, rombongan belajar yang ada di jurusan akuntansi SMK Negeri 1 Banyu Putih. Untuk tahun pelajaran 2021 dan 2022, program keahlian akuntansi dan keuangan lembaga memiliki 3 rombongan belajar, terdiri dari kelas 1 1 rombel, kelas 11 1 rombel dengan jumlah siswa 19 orang, kelas 12 1 rombel dengan jumlah siswa 23 orang. Jadi saya berharap untuk angkatan kalian semakin banyak siswa yang berminat untuk masuk jurusan akuntansi. Kenapa? Karena akuntansi merupakan salah satu jurusan favorit yang ada di SMK Negeri 1 Banyu Putih. Untuk fasilitas akuntansi dan keuangan lembaga yang ada di SMK Negeri 1 Banyu Putih, yaitu kita memiliki 1 ruang kelas dan 1 ruang praktek. Jadi untuk pembelajaran akuntansi secara manual, seluruhnya akan kita laksanakan di ruang kelas. Sedangkan untuk komputerisasi akuntansi, kita akan fokus nanti di lab akuntansi atau ruang praktik siswa. Sedangkan untuk materi secara khususnya, dari kelas 10 sampai kelas 12, kalian akan mempelajari tentang akuntansi perusahaan, aplikasi pengolah angka atau spreadsheet, lalu yang ketiga komputer akuntansi, dan yang terakhir administrasi pajak. Jadi di sini di jurusan akuntansi ini kalian tidak hanya fokus untuk belajar akuntansi saja, tetapi kalian juga akan belajar tentang komputerisasi akuntansi dan administrasi perpajakan yang ada di Indonesia. Selanjutnya, program praktik kerja lapangan yang akan kalian lakukan ketika kelas 11 nanti. Di sini saya akan menjelaskan beberapa instansi yang akan kita tempati ketika kalian melakukan praktik kerja lapangan di kelas 11 nanti. Yang pertama yaitu Inspektorat Kabupaten Situbondo. Lalu yang kedua, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang ada di Kabupaten Situbondo. Yang ketiga, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Situbondo. Selanjutnya, Bank Jatim Situbondo. Prospek lulusan akuntansi dan keuangan lembaga. Kalian pasti bertanya-tanya, ketika saya lulus dari akuntansi nanti, saya akan menjadi apa? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang prospek apa saja yang akan kalian dapatkan ketika lulus dari jurusan akuntansi nanti. Yang pertama yaitu sebagai akuntan perusahaan. Apa sih akuntan perusahaan itu? Akuntan perusahaan adalah seorang akuntan yang mengabdikan diri atau bekerja pada suatu organisasi atau perusahaan. Beberapa tugas yang harus dilaksanakan oleh akuntan perusahaan antara lain adalah menyusun anggaran perusahaan, menyusun laporan akuntansi tertuju untuk pihak di luar perusahaan, menyusun sistem akuntansi, dan mengurus permasalahan pajak. Selanjutnya, menjadi seorang akuntan publik. Akuntan publik merupakan seorang akuntan yang bertugas untuk melayani masyarakat dalam lingkup publik dan sedang memerlukan jasa akuntansi. Beberapa pekerjaan yang harus dilakukan oleh akuntan publik antara lain adalah memeriksa laporan keuangan, menyusun sistem akuntansi, dan jasa lainnya secara independen. Lalu yang ketiga,
Akuntan pemerintah. Akuntan pemerintah adalah seorang akuntan yang bekerja untuk perusahaan-perusahaan milik pemerintah. Biasanya, akuntan pemerintah bekerja untuk memeriksa dan mengawasi aliran keuangan negara dan membuat rancangan sistem akuntansi tertuju untuk pemerintah. Lalu yang terakhir, ketika kalian lulus dari jurusan akuntansi ini, kalian akan menjadi seorang akuntan pendidik. Akuntan pendidik itu apa? Akuntan pendidik adalah seorang akuntan yang bekerja di lembaga-lembaga bidang pendidikan. Beberapa tugas yang harus dilaksanakan akuntan pendidik antara lain adalah membuat dan merancang kurikulum pendidikan akuntansi, mengajar akuntansi, dan melakukan penelitian di bidang ilmu akuntansi. Jadi, ketika kalian nanti lulus dari jurusan akuntansi, ada 4 prospek pekerjaan yang akan kalian dapatkan. Untuk tenaga pengajar yang ada di jurusan akuntansi SMK Negeri 1 Banyu Putih terdiri dari 3 tenaga mendidik. Yang pertama, Ibu Endang. Yang kedua, Ibu Istiani Piramita. Dan yang ketiga, Bapak Insanur Rizal. Untuk yang terakhir di sini kami akan menginformasikan tentang beberapa alumni dari SMK Negeri 1 Banyu Putih jurusan akuntansi yang melanjutkan ke perguruan tinggi negeri. Yang pertama, Alvin Hidayat, jurusan akuntansi di Setia Mandala, Jember. Lalu yang kedua, Siti Nurindasari, jurusan akuntansi di Universitas Islam Negeri Malang. Selanjutnya, ada Putri Nurhasana, jurusan keperawatan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Banyuwangi. Selanjutnya, ada Dewi Afifah, jurusan akuntansi di Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Dan yang terakhir, Fitriatus Soleha, jurusan akuntansi di Sekolah Tinggi Ekonomi Mandala, Jember. Sekian dari kami, semoga apa yang kami paparkan menarik minat kalian untuk mengambil jurusan akuntansi di SMK Negeri 1 Banyu Putih. Jadi, kami tunggu kedatangan kalian di jurusan akuntansi SMK Negeri 1 Banyu Putih. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.